Shalom, selamat siang anak-anak muda yang dikasihi Tuhan. Ya, selamat datang, selamat kembali bersekutu di dalam ibadah yang hari ini. Tuhan sudah begitu baik, Tuhan sudah menyertai kita dari minggu hingga minggu hari ini. Itu adalah kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dan puji Tuhan kalau hari ini kita boleh berkumpul dengan saudara-saudara seiman kita untuk kita boleh beribadah. Mari kita mulai ibadah kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, berterima kasih atas kasih-Mu, atas anugerah, atas kebaikan yang Kau berikan di dalam kehidupan setiap kami, terlebih anak-anak muda-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kerinduan kami hari ini. Kami boleh mengikuti pertemuan ibadah ya Bapa. Kami boleh bersekutu, berterima kasih, mengucap syukur atas apa yang sudah Kau berikan buat setiap kami. Kami rindu bersorak-sorai. Kami rindu juga mendengarkan setiap firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu nanti ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau menyertai teman-teman kami yang mungkin dalam perjalanan menuju tempat ini. Sampaikan di tempat ini dengan selamat dan boleh bersama-sama dengan kami untuk kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami serahkan ya Tuhan jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Yesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam peluk-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat indah, terima kasih Tuhan, berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa daku erat dalam peluk-Mu, menikmati kasih dan
rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, kami mau rasakan. Biarlah hanya kekudusan-Mu Bapa, Kekudusan-Mu Bapa, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kita pujikan lagu ini dari awal. Mari sama-sama katakan, saat indah Tuhan, kami boleh berhadapan dengan Engkau. memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku dalam pelukan-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Oh, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Biarlah hadirat-Mu itu benar-benar kami mau merasakan Tuhan. Kekudusan-Mu memenuhi anak-anak muda-Mu di tempat ini ya Bapa. Memenuhi setiap kami, memenuhi hati kami. Haleluya Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Sorak-sorai buat Tuhan kita, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mari kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami, kekudusan-Mu memenuhi anak-anak muda-Mu di tempat ini ya Bapa. Yesus, hadirat-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, kasih-Mu memenuhi kami di tempat ini. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, Kau Allahku yang kudus, memenuhi hati dan jiwa kami. Saat yang terindah untuk kami boleh bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian. Oh
Kami mau mengundang anak-anak muda tempat ini untuk bangkit berdiri. Pujikan lagu ini sama-sama. Senang jiwa dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan, dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Kau yang layak, sebab Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Katakan sebab Kau yang kudus Tuhan, sebab darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Kau yang layak, sebab Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sekali lagi katakan, sebab Kau yang kudus Tuhan, Kau yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, Yesus, sebab Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami, yang siap memuji Tuhan lebih lagi. Mari kita katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Ada sukacita siang hari ini? Ada sukacita? Berikan tos kiri kanan kita. Katakan, Tuhan sumber sukacita kita.
dengan hati bersyukur masuk di hadirat, membawa pujian bagimu Yesus. Ku mengangkat tanganku bersuka di depanmu sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagimu Yesusku. Ku mengangkat wajahku bersuka di depan-Mu sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Tuhanlah yang terbesar dan termulia. Amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, bukankah sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Sama-sama katakan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa
cinta di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Engkau yang termulia Tuhan. Hey! Oh, 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 oh. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan kau yang terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Yesus, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Haleluya. Masih ingin memuji Tuhan lebih lagi? Masih ingin memuji Tuhan? Haleluya. Sungguh engkau mempesona Tuhan. Mari kita mau menari buat Tuhan. Kita bergoyang buat Tuhan. Hey. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh kau mempesona, sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Oh, kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Oh, kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Haleluya. Di sini anak-anak muda semua kan? Tahu kan refnya ini kan ada ska ya. Kalau ska itu jogetnya gini. Nah, nanti waktu ref kita joget ska sama-sama ya. Mau? Mau? Joget ska sama-sama mau? Haleluya. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Ayo, ayo. Hey. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesus.
Yesusku, Kau jagai hidupku, melangkah di jalanmu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau bangkit hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalanku, sampai ku terima mahkota kehidupanku. La 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 la. Haleluya. Haleluya. Tuhan kita luar biasa. Untuk itu kita harus terus memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tidak hanya di gereja ini, tapi di dalam setiap kehidupan kita. Sehari-hari kita harus terus memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Biarlah hanya bagi Dia segala kemuliaan. Telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya Yesus. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku.
pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Angkatku jadi anak-Nya, berdamai di dalam hidupku. Hanya bagi Dia, sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian, hormat, hanya bagi-Mu segala kemuliaan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. kami mengundang Kak Ferry untuk segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Haleluya. Hanya bagi Dia, hanya bagi Yesus yang menjadi kepujian kami, menjadi kehormatan kami Tuhan. Sebagaimana kami ada sekarang, itu karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus yang senantiasa tinggal di hati kami untuk tetap kuat menjalani, mengiringi akan Engkau Bapa. Terima kasih Yesus. Saatnya kami akan membaca
firman Tuhan, kami akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini dan kami semuanya ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus beracara buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan. Agak dingin ya. Tidak apa-apa. Sesuai dengan tema kita, yaitu arti dan makna Paskah. Jadi Paskah sudah kita rayakan pada minggu yang lalu. Jadi kurang lebih 7 hari ini kita masuk masa-masa penampakan Tuhan Yesus. Belum ya? Belum, iya. Iya. Kan sudah bangkit. Terus dia menampakkan diri selama berapa hari? 40 hari. Coba lihat kiri kanan dulu. Kasih smile dulu. Oke. Puji Tuhan. Ada wajah-wajah baru enggak ya? Ada yang baru. Oke. Agak belakang bisa maju ya. Oke. Kemarin saya WA Angel ya. Tapi udah malam. Padahal sudah 2 hari, cuma saya agak lupa kemarin. Karena ada acara di Petra kemarin. Ya, sebenarnya kita akan belajar ini karena saya survei kemarin juga, review dengan teman-teman yang kuliah. Kelas saya kan saya ngajar kuliah ya, anak kelas kuliah. Saya mulai tanya, menurut kamu itu Paskahnya apa? Anak SMP juga SMA, tapi hanya sebatas kulit ya. Sebenarnya Paskah ini adalah peringatan perayaan yang menurut saya ini sangat fundamental. Ini sangat penting di dalam kekristenan. Kalau kita tidak memahami ini, kita tidak mengerti dan memaknai Paskah ini, kita tidak mengerti tentang kenapa Tuhan Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Kita pertama akan melihat dari sejarah dulu. Jadi ada 3 hal yang saya mau sampaikan di sini. Yang pertama, kita lihat dari arti Paskah dari Perjanjian Lama dulu. Itu kemarin saya sudah WA kemarin. Mungkin ada grup ya yang di kaum muda bisa di-share-kan. Karena kalau kita cuma bahas sebentar ini agak kesulitan. Dalam waktu kurang lebih 40 menit saya sampaikan ini mungkin sekitar 40% bisa masuk. Kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-12 ya, Paskah menurut Perjanjian Lama. Arti Paskah di situ kita bisa melihat tentang perayaan Paskah. Jadi kalau kita membaca satu pasal, kita belajar membagi dalam beberapa perikop supaya kita mengerti poin-poin di dalam Alkitab. Ya, cuma saya akan mengambil poin-poinnya aja. Jadi pada malam kita baca ayat yang 1 aja. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Jadi menurut kalender orang Ibrani, bulan pertama itu bulan Abib atau bulan Nisan. Yaitu kalau kalender Gregorian kita sekitar bulan Maret akhir sampai bulan April akhir. Itu ditentukan oleh Tuhan sendiri ya, dikatakan di situ. Terus Tuhan suruh ambil domba supaya untuk disembelih satu orang keluarga, satu kaum bisa satu domba jantan atau kambing. Nah itu kalau misalnya kurang banyak, kebanyakan dagingnya bisa kerabat tetangga. Kita ambil sedikit-sedikit aja ya. Terus kamu ambil darah itu
kalau kita baca ayat seterusnya, nanti kamu kasih hisop. Menurut saya hisop itu seperti kuas ya. Terus dicelupkan di pasu. Terus disapukan di atas tiang pintu. Pintu ambang rumah pintu sama tiang. Kita lihat dulu pelan-pelan. Karena kita zaman ini kadang mungkin, saya enggak cuma curiga aja. Mungkin kita jarang baca Alkitab. Ya. Karena nanti firman Tuhan bilang apa? Pada masa-masa akhir akan terjadi penyesatan-penyesatan. Tapi kalau kita enggak suka baca Alkitab, kalau kita tidak suka baca Alkitab, kita akan dipengaruhi oleh penyesat-penyesat ini. Kita akan diombang-ambingkan. Ya kan? Kenapa yang desa-desus ini yang saya lihat umur sekitar lansia 60 tahun ke atas itu akan dibasmi, tanda kutip. Yang saya lihat berita. Ini hoax satu betul, cuma paling tidak kita harus bijaksana. Dan kenapa yang diambil orang-orang muda? Menurut survei kurang lebih 55% di Indonesia paling banyak orang muda. Dibandingkan orang yang seperti saya sudah di atas 30-40-an. Ya kan? Nah, kalau kita tidak suka baca Alkitab, siapa lagi yang mau menjadi agennya Tuhan, utusan Tuhan di Indonesia ini. Oke, lanjut. Daging itu harus kau makan pada malam itu juga. Ayat yang ke-8. Saya ambil cuplikannya aja ya. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu makannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, jadi sabuk ya. Kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Ya, jadi waktu orang Israel mau keluar dari Mesir, karena tulah ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 masih tidak dipedulikan sama Firaun, akhirnya Tuhan, tulah yang ke-10 Tuhan membunuh anak sulung di Mesir. Dan Tuhan membuktikan sebenarnya 10 tulah itu dewa-dewanya orang Mesir. Cara misalnya air menjadi darah, ya kan di Sungai Nil. Sungai Nil itu didewakan sama orang Mesir. Kata, nyamuk, lalat pikat, sapi, kerbau, lembu, ya itu dipakai mereka untuk sebagai dewa. Dan itu Tuhan hukum, membuktikan bahwa Tuhan lebih berkuasa daripada Allahnya mereka. Dan Paskah di sini ada 3 unsur yang saya lihat ya. Yang pertama ada roti tidak beragi. Roti tidak beragi sampai juga sekarang juga tradisi orang Ibrani juga memakai itu. Di Indonesia ada gereja Kehilet Mesyak. Jadi orang Ibrani, caranya seperti orang Ibrani beribadah. Jadi roti tidak beragi, terus sayur pahit, dan juga apa itu tadi? Daging, ya. Dimakan dengan daging. Daging tidak boleh direbus atau dimakan mentah. Tapi harus dipanggang. Jadi ada 3 unsur tadi. Roti tidak beragi, daging dan juga sayur pahit dimakan.
Nanti kita selidiki aja, kalian bisa belajar di rumah kenapa kok menunya itu kok bisa digabung daging sama sayur pahit sama roti tidak beragi. Jadi pada waktu mereka mau makan buru-buru itu, jadi pada waktu sudah mau diangkat roti ini mau dikasih ragi keburu-buru, sehingga tidak sempat dikasih ragi, mereka harus keluar dari Mesir. Seperti itu. Ya. Dan makan terburu-buru. Itu ada maknanya, nanti saya cerita. Jadi kita lihat artinya dulu, supaya kita melihat Paskah itu mulai muncul kapan, sejarahnya pertama di sini. Jadi pada waktu Tuhan mau menghukum orang Mesir, jadi semua rumah orang Mesir itu mati semua anaknya, anak sulungnya. Termasuk binatang, hewan-hewan mati. Orang-orang pun yang di liang penjara juga mati, yang anaknya sulung mati. Kita bisa lihat ya, Tuhan sedemikian bisa memilih loh. Dia bisa memilih, membedakan. Cuma dengan catatan rumahnya kamu itu harus ada darah. Dan tidak boleh keluar sampai pagi. Ya. Sampai waktu Tuhan menjalani malaikat maut itu tidak ada suara-suara yang mungkin berisik. Dengan senyap. Dan dibunuh oleh malaikat maut. Karena sudah berkali-kali Firaun berbohong ya pada Musa dan Harun. Jadi kamu coba ayat yang ke-15. Ayat yang ke-14 dulu. 13 coba 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Jadi dari Paskah itu dari bahasa Ibraninya Pesak. Bahasa Inggrisnya Passover. Jadi artinya melalui, melewati. Jadi arti itu melewati, Paskah, melewati, melalui. Jadi orang Israel ini dilalukan dari maut. Nanti ada hubungannya dengan perjanjian baru. Ayat 14. Hari ini akan menjadi peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Ya, ayat 15 saja. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dan hari pertama sampai hari ke-7 orang itu harus dilenyapkan dari antara orang Israel. Saya catat di pasal 12 ada sekitar 4-5 kali diulang. Jangan makan ragi, jangan makan ragi. 7 hari. Ada apa sih ragi ini? Kenapa ya? Ada yang tahu enggak? Kenapa kok enggak usah makan roti itu beragi? Kenapa? Ragi itu apa sih? Menurut kita ada enggak? Bisa contoh aja satu ya. Bisa berikan komentar. Ragi itu apa? Menurut Alkitab di sini ya. Ada makna tertentu. Tuhan bilang jangan makan ragi. Berarti ini penting. Kalau saya punya anak 1 kali ya kamu buat gitu ya. 2 kali ya. 3 kali. Wah ini sudah orang timur mungkin melayang sandalnya. Berarti ditegasi berarti serius. Jangan ada ragi. Sampai 4-5 kali. Diulang-ulang sampai perjanjian baru. Berarti bahayanya ragi itu loh. Nah setelah itu ayat 27. Ayat 18 coba. Dalam bulan pertama pada hari yang ke-14. Pada waktu petang kamu makanlah roti yang tidak beragi. Sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu pada waktu petang. Jadi tanggal 14 sampai tanggal 21 berarti 7 hari. Betul ya? Betul ya? Betul. Jadi 7 hari mereka harus makan.
Terus ayat yang ke-27. Maka harus kamu berkata, itulah Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir. Jadi Tuhan mau bilang nanti itu ketetapan yang kamu harus rayakan sampai selama-lamanya. Dan sampai sekarang orang Ibrani juga merayakan. Jadi mungkin sampai di sini sedikit, saya cuma mau sedikit mengulas, nanti kita baca di rumah kenapa. Di situ juga di pasal berikutnya, perikop berikut, anak sulung mati dan orang Israel keluar dari Mesir. Bagaimana dengan orang asing? Orang asing juga bisa, tapi dia harus disunat baru bisa makan Paskah. Ya. 42 ayat 42. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan itu jugalah malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel, turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Jadi adalah momen yang terbesar bagi orang Israel. Karena mereka kurang lebih 430 tahun mereka ditindas di Mesir. 430 itu kalau Indonesia dijajah Belanda berapa Jal ya? Aduh, ada yang tahu? 3,5 abad, betul ya? 3 tahun setengah. Ini berarti 4 tahun kurang lebih ya? 350 tahun. Berarti berapa abad? 3,5 tahun, 3,5 abad. Nah, berarti kalau di generasi udah 3-4 generasi. Kan kita hidup 70-80. Misalnya 100 lah, 90-an. Bisa 4 generasi. Sudah ditindas terus. Jadi sudah dibilang goblok misalnya. Kamu itu mental budak. Ya kan? Nanti kita hubungkan dengan kehidupan kita sekarang ini. Dilihat dari penjajahan baru. Jadi sudah termasuk, budaknya itu sudah masuk di bawah alam bawah sadarnya mereka. Pikirannya. Salah satu contoh kan waktu mereka sudah pergi ke tanah Kanaan. Mereka bilang, oh kalau tahu begini kita enak di Mesir. Makan macam-macam. Di sini cuma ada daging ini terus. Mana ini terus ketumbar ini. Bosan. Misalnya gitu, saya bahasakan seperti itu. Karena sudah masuk terekam di bawah ini, enak di Mesir. Dosa. Jadi Mesir ini adalah lambang dari dosa. Firaun adalah lambang dari iblis. Jadi iblis sudah mencengkram mereka. Demikian juga kita yang hidup di dalam dosa. Kita udah dicengkram. Dan itu mau keluar itu sangat susah. Sampai Firaun bilang, ya wes kamu pergi loh. Tapi enggak usah bawa kambing domba. Ya kan begitu memang. Terus tulah berikut dia bohongan lagi. Ya pergi tapi anak-anakmu enggak usah. Enggak ikhlas gitu loh. Baru tulah ke-10. Ya dan cepat pergi aja. Cepat kita mati nanti semua kita. Ayo pergi. Terus Musa bilang, kalian minta ya emas, perak apa semua, baju, terus dikasih sama mereka. Orang Mesir, ya bawa, aduh yang cepat pergi. Itu kenapa dikatakan buru-buru. Kamu harus pergi dengan buru-buru. Seperti orang mau minggat gitu loh. Nah, itulah Paskah ya, di PL. Mereka terbebas dari perbudakan dosa. Di satu sisi mau menceritakan bahwa Tuhan begitu mengasihi bangsa Israel. Sampai saat ini. Orang Israel. Kalau kita lihat di media sosial kan banyak, pemutar balikan. Padahal fakta tidak sesuai. Ya, fakta tidak sesuai. Di berita begini-begini. Sudah jelas di Alkitab bilang, Israel, Yerusalem adalah ibu kota. Yerusalem adalah ibu kota Israel. Tanah perjanjian. Punya Israel. 1400
1948 mereka baru merdeka. Karena memang sudah dinubuatkan di Alkitab. Kamu adalah milikku, Israel ini. Biji matanya Tuhan, secara fisik. Saya dengar dari ada seorang pendeta yang biasa ke Israel. Kalau dia setiap 3 bulan sekali ke sana ketemu para imam, orang tua-tua di Israel. Kalau di Indonesia kan ada istana ya. Di negara-negara maju Amerika ada istana. Itu dikasih pagar atau pelindung ya. Kalau di sana enggak ada. Enggak ada pelindung. Ya, untuk masuk penjahat enggak ada. Terus ditanya, kenapa kok enggak dikasih? Enggak apa-apa, kita ada apa itu namanya? Yang kayak bulat itu. Pernah dengar enggak ya? Yang pelindung yang enggak kelihatan itu loh. Apa istilahnya? Mau bilang kayak apa itu? Saya lupa. Jadi sampai pun saya ingat yang di Keluaran pasal 20. Sampai binatang pun mau dekat mati. Imamnya bilang, biar aja. Nanti kalau ada yang masuk ini mati-mati sendiri. Karena di Mazmur kan bilang, Tuhanlah penjaga Israel yang tidak pernah tidur. Bayangkan. Perlindungannya Tuhan sampai sekarang masih nyata. Pada waktu belum ada laser itu, ya kan, senjata laser untuk melawan rudal-rudal, itu tidak ada. Jadi pada waktu Hamas menembak itu, ya, itu bisa hancur sendiri loh, rudal-rudal di atas. Karena ada Tuhan, benteng perlindungan. Janji Tuhan sampai sekarang. Luar biasa. Begitu Tuhan mengasihi orang Israel. Ya, dan janjinya ya dan amin. Itu sedikit tentang Paskah. Yang pertama, Paskah, arti Paskah menurut Perjanjian Lama, kita bisa baca pasal 12 dan 13. Sekarang Paskah menurut tradisi orang Yahudi. Jadi itu juga sampai sekarang dilakukan oleh orang Israel. Terakhir dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu di Lukas pasal 12, Lukas pasal 22, perjamuan malam. Ya kan? Jadi kalau saya baca di literaturnya itu, jadi ada edaran pertama kasih apa itu namanya? Cawan gitu ya. Habis itu dikasih makanan kecil. Habis itu baca ayat gitu. Ulangan pasal yang ke-26 mau menceritakan di situ bahwa Tuhan sudah mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Jadi pada waktu di liturgi itu ada seperti itu. Nanti ada salah satu anak bertanya, apa arti ibadah ini? Waktu mereka cerita yang bapaknya, ini pada waktu kita keluar dari Mesir. Nanti yang kedua ada edaran lagi sampai ketiga, keempat, terus ada puji-pujian. Mazmur ini kan sebenarnya puji-pujian. Mazmur 113 sampai 118. Dan salah satu yang menarik yang saya baca di situ, coba kita buka. Mazmur 100, coba kita lihat 114 atau 15. Ayat 114. Kejadian yang ajaib. Mazmur 114. Ya, satu perikop itu. Kejadian yang ajaib pada waktu Israel keluar dari Mesir. Coba kita baca. Saya baca ya. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya. Ia Israel wilayah kekuasaannya. Laut melihatnya lalu melarikan diri. Sungai Yordan berbalik ke hulu, gunung-gunung lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa? Hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu? Hai gunung-gunung, sehingga engkau melompat-lompat seperti domba jantan? Hai bukit-bukit, sehingga kamu menjadi anak domba? Nah,
Jadi lewat puji-pujian, liturgi, ibadah, perayaan Paskah, tradisi orang Israel ini diceritakan. Jadi pada waktu mereka keluar dari tanah perbudakan sampai mereka masuk di Laut Teberau atau Laut Merah, Laut Kulsum. Kenapa tidak lewat langsung ke Filistin yang Palestina sekarang? Padahal cuma 40 hari berjalan kaki. Tuhan bilang nanti setelah mereka berperang, mereka pengen balik lagi ke Israel, ke Mesir. Nah, akhirnya Tuhan buat melingkar, mereka lewat ke bawah daerah sungai Laut Mati itu, Laut Teberau itu. Memang dibuat begitu. Saya renungkan artinya apa ya? Kadang-kadang Tuhan membuat kita itu seperti melalui jalan-jalan berliku begitu supaya kita diproses. Kadang kita kalau tidak diproses kan tidak kelihatan aslinya. Mityu sama pacarnya, ya siapa namanya? Kesia. Oh Siska. Saya cuma dengar Siska. Belum kelihatan. Ya, saya sama istri saya kadang juga belum sampai kedalaman begitu. Oh iya ternyata begini juga ya. Ada ya hal-hal yang tidak kelihatan. Nah itu harus melalui proses. Lewati gunung, lewati lembah, itu lagunya inilah Naruto. Maksud itu ada bagusnya. Cuma maksudnya melalui masalah, lewat pergumulan. Supaya Tuhan mau melihat aslinya kamu seperti apa sih. Sebenarnya itu aja intinya. Masalah kekayaan, harta, kamu punya suami istri yang cantik itu, apa itu sebenarnya biasa aja. Tuhan mau lihat prosesnya itu kamu, kita, saya. Dibuat gitu. Nah, dan yang menarik di sini, liturgi orang Israel itu Paskah menurut tradisi orang Israel. Coba kita lihat kan, berarti ini menunjukkan pada waktu mereka masuk di laut itu tadi. Kalau kamu nonton, mungkin ada yang lihat ya. Waktu dibelah lautnya itu terbelah laut itu kan Musa di sini. Airnya terbelah mulai dari Musa kan. Betul enggak? Terbelah terus ke sana. Tapi anginnya dari mana? Anginnya dari sana. Harusnya kalau dia tiup dari sana kan terbelah dari sana. Ini terbelahnya dari sini. Berarti diapakan? Dihirup. Tarik lu sama Tuhan. Waktu ditarik gini bisa kebuka di sana lu. Saya pikir-pikir wah memang luar biasa Tuhan ini. Bisa enggak Tuhan buat gitu? Bisa. Laut lu. Dan anehnya gunung-gunung melompat-lompat. Kan di firman Tuhan bilang mereka jalan di tanah kering lu. Kamu pergi ke laut lah. Biasa yang suka diving atau masuk di apa itu? Apa namanya istilahnya yang masuk menyelam itu loh. Terus foto cepret gitu. Kan banyak karang ya. Ada karang, lumut, licin. Kok cuma beberapa saat bisa kering loh. Itu dia bilang gunung melompat-lompat. Bukit-bukit. Apa itu namanya? Seperti anak domba. Coba kita pikir-pikir. Fakta loh itu. Tuhan buat kering loh. Terus kembali ke hulu sungai Yordan. Terus menjadi tembok airnya itu. Wah luar biasa Tuhan itu. Wow katanya. Luar biasa. Saya mau bilang wow itu. Luar biasa wow itu. Jadi apa namanya. Apa itu istilahnya. Ayo ya. Ya enggak bisa terungkap ya. Luar biasa Tuhan itu. Tapi mungkin luar biasanya kamu lebih hebat. Saya biasa aja ya. Ngomongnya maksudnya. Nah, akhirnya dari liturgi itu mereka cerita dan sambil merayakan Paskah itu mereka makan daging dan roti tidak beragi sama anggur. Sudah ada sayur pahit juga.
Cuma kita tidak ada sayur pahit. Oke, yang terakhir, Paskah menurut Perjanjian Lama, tradisi orang Ibrani, dan arti Paskah menurut Perjanjian Baru. Ya kan? Di dalam, coba kita lihat. Mulai ngerpek ini. Sebentar. Dia bilang begini, Perjanjian Lama, di dalam Paskah Perjanjian Lama, itu adalah bayangan yang akan datang. Bayangan yang akan datang. Jadi itu hanya bayangan. Yang sesungguhnya yaitu Kristus. Kolose 2:17, Ibrani 10 ayat 1. Wujud aslinya yaitu Yesus Kristus itu tadi. 1 Korintus 5 ayat 7-8. Yaitu dialah anak domba Paskah yang menghapus dosa dunia. Nah, kita mulai balik ke sini. Jadi ada domba yang kemarin yang disembelih itu zaman Perjanjian Lama. Domba yang sesungguhnya yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kalau zamannya orang Israel setiap tahun disembelih untuk penembusan dosa. Tetapi kita sekali untuk selama-lamanya. Mungkin ada yang tanya seperti yang saya pernah cerita. Tadi juga saya cerita pas bimbingan baptisan. Waktu saya sebagai guru bimbingan konseling. Waktu saya bilang jangan bilang siapa-siapa ya. Di antara kita aja. Saya bilang, saya kan bimbingan konseling ya, guru bimbingan. Terus kelasnya kan semua dari yang semua agama. Terus kebetulan itu tidak ada yang Kristen di dalamnya. Saya mau kasih materi tentang bimbingan, ada beberapa anak bilang, oh Pak, tidak usah cerita bimbingan. Cerita aja kenapa Tuhan Yesus mati ya. Wah ini menarik ya. Jadi saya juga setengah grogi juga nanti kalau ketahuan masukkan guru ya tidak enak saya kan menceritakan. Wah ini kan kelasnya bimbingan. Tidak apa-apa Pak, kita ingin tahu kenapa Tuhan Yesus mati. Kasihan dia kan. Sama bilang, yang harus dikasih kamu dan saya. Karena dia mengasihi kita, kamu dan saya, sehingga dia mau mati. Bukan karena dia, mengapa dia lakukan itu. Kasihan dia. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita, dia melakukan itu. Oh, karena kita berdosa, kita tidak bisa menebus dosa kita. Sehingga dia mengutus anaknya, Yesus, untuk mati buat kamu dan saya. Tapi kalau kamu percaya, kamu diselamatkan. Itulah Paskah tentang Tuhan Yesus. Karena waktu, saya langsung ke maknanya. Karena kita sudah Kristen, yang kebanyakan yang saya lihat, pasti kalau dia orang Kristen, pasti ada ciri-ciri, tanda-tanda dia adalah milik Kristus. Bagaimana bisa kelihatannya? Dari kehidupannya sehari-hari, buah-buah. Kalau kamu sudah menjadi milik Kristus, karena dia sudah mati dan bangkit pada yang ketiga, Tuhan Yesus bilang, tapi semua yang percaya dalam namanya diberinya kuasa. Yohanes 1 ayat 12. Ayat yang gong yang besar itu, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya tambah satu lagi, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terjemahan yang baru, dia bilang begini, agak dekat ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus,
Orang yang sudah bersatu dengan Kristus menjadi manusia baru sama sekali. Yang lama sudah tidak ada lagi, semuanya sudah menjadi baru. Nah, ini yang mau saya katakan, mau sampaikan maknanya ini. Jadi setelah kita mengerti arti tentang Paskah, kita harus mengerti makna Paskah itu sendiri. Supaya kita tidak cuma sekedar merayakan, memperingati, biasa aja. Tidak ada sesuatu perubahan di dalam hidup kita. Itu saya mau sampaikan di sini. Yang pertama, makna roti tidak beragi. Kalau di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-5, 6, 7, 7, 8. 1 Korintus 5 ayat 7, 8. Dia berbicara lagi di situ tentang dosa. Dosa ini harus segera dibuang. Jangan berlambat-lambat. Jangan kamu terus bermain-main di situ. Menikmati. Kamu harus jauhkan diri dari dosa. Karena kita sudah menjadi manusia baru. Kalau belum, kenapa kok saya tidak bisa ya? Masih terikat oleh manusia lama, dosa. Berarti kita belum menerima Kristus. Saya bilang ke anak yang pernah remaja, padahal saya sudah ngajar hampir sebulan loh. Ini adalah hal yang paling penting, paling mendasar di dalam kekristenan. Banyak orang Kristen ke gereja pun belum tentu dia menjadi milik Kristus. Saya sampaikan loh. Tidak mengalami yang punya kerajaan Allah. Hal-hal yang kerajaan Allah punya tentang kasih, damai sejahtera, mujizat yang Tuhan buat, kita tidak bisa mengalami. Karena kita belum menjadi milik Kristus. Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus. Jadi bukan percaya toh. Aku bukan percaya, saya tanya kemarin. Sini yang percaya Yesus angkat tangan. Angkat tangan. Siapa yang sudah menerima Tuhan Yesus di hati? Cuma ada satu yang gak berani. Coba saya angkat tangan di sini. Saya tidak usah tanya siapa yang percaya. Siapa yang sudah menerima Kristus di hati? Berani, harus berani loh. Kalau kamu tidak mengaku, firman Tuhan Markus bilang apa? Kalau kamu tidak mengaku Yesus di hadapan manusia, aku tidak akan mengaku kamu loh. Di hadapan Bapa di sorga. Alias kamu tidak masuk surga. Itulah fundamentalnya kita loh. Kenapa Yohanes 14 ayat 6 bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang pergi kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ekstrim kita. Hanya satu-satu. The only one way. Jesus. Coba saya angkat lagi. Mau habis waktunya. Yang sudah menerima Kristus. Angkat tangan tinggi. Yang belum tidak apa-apa, tidak usah angkat. Kan Tuhan yang tahu kita. Oke, bagus. Yang belum saya sarankan untuk segera menerima Kristus. Bagaimana caranya Kak? Wahyu 3:20. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa yang mendengarkan, jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu hati. Tadi ada anak remaja, saya suruh presentasi 4 hukum rohani, udah bisa. Aku akan masuk dalamnya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia dengan aku. Jadi Tuhan akan masuk di hatimu dan dia akan tinggal berkuasa melalui Roh Kudus tadi itu. Dan hidupnya kamu tidak seperti dulu lagi. Itu ada lagu kan, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus di dalam aku. Sehingga kamu tidak bilang begini, aku memang begini, aku memang keras, aku memang kaku. Tidak seperti itu lagi. Kamu akan bisa, karena Kristus yang memampukan. Aku masih merokok, aku masih bisa hal-hal yang duniawi, ragi-ragi tadi itu. Kamu akan bisa dimampukan. Oh susah baca Alkitab,
berarti juga mungkin kamu belum menerima Kristus. Karena kalau kita sudah menerima Kristus, kamu akan didorong oleh Roh Kudus untuk suka baca Alkitab. Pasti. Karena kita misalnya seseorang cinta sama seorang, ya kan? Kita akan melakukan apa yang dia inginkan. Dorongan itu. Berdoa ke gereja. Tidak perlu disuruh-suruh. Ayo berdoa. Ayo ke gereja. Ada. Ini sudah dari hati kita. Sudah natur, alamiah dari kita untuk datang kepada Tuhan. Waktu berdoa. Tidak perlu berdoa, Rek. Tidak usah. Waktu malam Tuhan bilang berdoa, Fer. Berdoa. Baca Alkitab. Ada Presley di situ. Presley. Betul ya? Presley ya. Harus kamu baca Alkitab. Kan saya selalu bilang, kalau kamu cinta Tuhan, kamu harus baca Alkitab. Mazmur 119 ayat 97. Kamu harus baca. Omong kosong. Saya ngomong agak kasar ya. Omong kosong kalau kamu anak Tuhan. Kalau kamu tidak baca Alkitab. Tuhan sedih. Sebenarnya untuk kamu sendiri sih sebenarnya. Buat kamu kuat. Yang jadi WL, pemain musik. Kosong. Sorry. Kamu nampilkan apa? Talenta kita. Kalau Tuhan tidak urapi sia-sia. Pengurapan itu dari mana? Ya itu dari baca firman Tuhan. Ragi itu harus dibuang. Manusia lama, kesombongan. Kita apa ini? Sederhana. Kalau Tuhan pakai, puji Tuhan. Enggak ya, biasa aja. Ya. Jadi arti dan makna ini mungkin singkat, mau jadi seminar ini. Ya Pak Pendeta Aaron ya. Puji Tuhan. Oke, kita akan angkat satu pujian, kita bangkit berdiri. Karena waktu kita sedikit merenungkan firman Tuhan ini. Ya. Saya terbatas mau sampaikan karena waktu dan kesempatan ini. Biar Roh Kudus memberikan pengertian supaya kita benar-benar bisa menyelami, mengerti arti dan makna Paskah. Kenapa hal yang begitu sakral itu? Karena Dia sudah menebus kita, ya, bukan dengan emas dan perak kata firman Tuhan, tetapi dengan darah yang mahal. Bukan pada waktu kita lagi baik-baik saja, tapi pada waktu kita berdosa, Dia menebus kita. Sekarang pertanyaannya, kita apa yang harus kita lakukan? Kalau misalnya Tuhan bertanya kepada saudara-saudara, kepada teman-teman kaum muda, Tuhan sudah mati buat kamu, buat saya, buat kita semua. Apa yang harusnya kamu lakukan? Kita menjauhi dosa. Kita mulai berbuah bagi Tuhan. Yang belum menerima Kristus, menerima Kristus. Minta, Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Minta pada waktu kamu berdoa malam, kamu sendiri di rumah. Minta, karena ini adalah hal yang penting di dalam kehidupan kita. Itu menentukan masa depanmu. Baik di bumi ini maupun di akhirat, di surga. Haleluya. Coba tadi. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Terlalu mahal darah-Mu Yesus untuk menebus kami Tuhan.
Siapa kami Tuhan? Kami tidak ada apa-apa. Kami hanya manusia fana. Yang kata firman Tuhan, hari ini ada, besok tidak ada. Seperti rumput di padang. Tetapi Engkau mendandani kami menurut gambar dan rupa-Mu Tuhan. Engkau sudah mati dan bangkit untuk menebus dosa saya, menebus dosa kami Tuhan. Sudah seharusnya kami berjuang untuk melawan dosa, untuk hidup bagi Tuhan. Lebih baik tandanya yang pertama, kami harus baca Alkitab. Baca Alkitab selalu, setiap saat, setiap waktu, setiap hari kamu harus baca, merenungkan firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan, menyia-nyiakan waktu kesempatan untuk membaca firman Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berkomitmen untuk membaca firman Tuhan. Sebelum saya tutup dalam doa dan doa berkat, saudara-saudara yang mengangkat tangan komitmen untuk tetap baca, merenungkan firman Tuhan setiap hari, bisa mengangkat tangan. Saya mendoakan saudara-saudara, tidak usah malu, karena ada tangan Tuhan. Ada suatu pribadi yang tidak kelihatan, yang melihat pribadimu, melihat saudara dan saya. Dia tahu apa yang menjadi keinginan hatimu, menjadi kebutuhanmu. Bapa, di dalam nama Yesus, kami berdoa khususnya buat saudara-saudara kami, teman-teman kaum muda, GBP Sepanjang, yang sudah mengangkat tangan. Secara daging kami lemah, tapi roh yang menguatkan kami. Tuhan, ambil kami Tuhan, tarik kami Tuhan, lebih dekat denganmu Tuhan, supaya kami mencintai firman Tuhan, karena kami tahu firman Tuhan itu yang membuat kami kuat, kami kokoh. Iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tapi Yesus, Engkau datang lewat firman Tuhan untuk memberikan kami kehidupan, bahkan hidup di dalam kelimpahan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan. Turun tanganmu. Baiklah, kita akan semua mengangkat tangan. Kita akan menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hamba-Mu berhenti berbicara. Tuhan, Roh Kudus yang beracara mulai saat ini Tuhan, biarlah firman Tuhan tidak akan terbuang sia-sia, tapi menjadi subur di hati kami Bapa. Roh Kudus mengurapi, biarlah damai sejahtera, sukacita dari Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus memenuhi kami. Sukacita penuh di dalam kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Kami kembalikan